jam 3.30 dini hari. Nah, kita akan ngecek ini si kopi maker ini apakah kopinya tetap panas atau dingin. Nah, ternyata dingin guys. Nah, ternyata kondisinya nih kopinya dingin karena off. Jadi kalau kita mau menghangatkan, tinggal kita nyalakan aja. Oh, auto protect jadi ya. Ternyata kondisi akinya kurang support. Setelah beberapa bulan kita uji coba melakukan rangkaian PLTS secara seri, kita akan coba untuk switch baterainya, tuker buat penyegaran gitu ya. Katanya sih kalau main seri harus kali-kali ditukar, katanya begitu. Nggak ada salahnya lah, sekalian beres-beresin. Oke, kita akan copot-copot baterai, tapi saya harus nyari alatnya nih, di mana ya? Saya harus nyari kuncinya dulu. Kita bongkar dulu mumpung mataharinya belum terlalu panas. Oke, kita akan mulai cabut-cabut kabelnya. Kita akan tuker. Yang ini tuker ke sini. Ini tuker ke sini. Posisi kutub sih nggak berubah ya. Ini berarti ke sini. Yang ini ke sini. Takut salah. Kemudian voltmeter. Nah, voltmeter mungkin posisinya mana nih? Ini voltmeter juga nggak berubah ke masing-masing. Oke, kita bongkar dulu kabel-kabel yang harus. Oke, setelah kita rotasi, kita mandiin alias kita lap-lap dikit. Lumayan, agak-agak kinclong. Siap untuk kita rangkai kembali. Oke, kita tes dulu kondisi akinya. Ini belum di charge, jadi masih di 12 volt. Yang ini juga secara independen alias terpisah juga 12 volt. Jadi kondisinya masih 12 volt, masih nggak ngedrop lah gitu ya. Masih sesuai ketika posisinya dirangkai secara seri, masing-masing 12, jadi nggak ada yang jomplang gitu ya. Jadi masih seimbang. Oke, kita udah pasang capit buaya ke kabel voltmeter, tinggal kita rangkai lagi secara seri plus minus, minusnya ke plus, nanti disambung dari ujung-ujung kabel si inverter. Oke, kita lanjut. Sudah terpasang kembali, kelihatannya sih nggak ada yang terlewat kabel-kabelnya. 11.9, 11.9, kemudian di seri 23.9. Nah, cuma yang agak ini nih, capitan buayanya nih agak kurang solid gitu ya, takut lepas. Nah, posisi dari panel sekarang kenapa nggak ngecas ya? Nah, ini kenapa dia 40 volt? Apakah ada yang salah dari rangkaian kabel yang kita colok ini? Indikator dari MPPT udah full, padahal ini baru 23.9. Kemungkinan sih ini arus lagi menyesuaikan diri kali ya, lagi berusaha ngecas, jadi belum ada arus yang ngalir nih. Kita reset lagi deh, reset lagi.
Sini loadnya masih ngebaca, akinya full. Sebentar ya, ini kan merah ya, ini udah bener, ini ke sini. Kenapa indikator akinya error? Nah, ini saya kurang paham ini ya, kenapa ya ini, kenapa di MPPT dia ngebacanya kondisi aki itu sudah penuh. Ada pergerangan baterai -9, baterai load 1 ampere 8,5 kWh. Nah, ini posisi dari si MPPT chargingnya penuh. Ada yang salahkah? Minus. Kayaknya sih nggak ada. Ini merah ke merah, hitam ke hitam. Gak ada yang kebalik sih, dan tidak ada yang ketinggalan. Oke deh, kita coba sambung. Bismillah. Mudah-mudahan nanti setelah arus mulai ngisi, ini udah ada arus, ini masih 0. Nah, ini ada yang something wrong nih kalau dia nggak bisa ngebaca. Tapi biarkanlah, kita tunggu beberapa menit sampai arus bisa ngisi masuk ke aki seri ini. Problem. Jadi ketika udah disambung semua, voltmeter juga udah melakukan pembacaan 11 volt, kemudian di inverter juga udah jalan 23,8. Nah, yang tadi agak tidak jalan itu adalah arus nggak keluar ya, nggak, arusnya 0, 40 volt, kemudian si MPPT indikatornya baterainya penuh gitu ya. Nah, setelah try error, cabut kabel, di off kan semua, ternyata kita harus mencabut kabel yang ke aki dulu biar si MPPT nya reset juga ya. Nah, sekarang nih udah posisinya seperti ini, udah indikatornya 0. Kita akan coba lihat baterai 23, sudah 23 ya, beda dikit. Oke, kita akan mulai aktifkan voltmeter. Kok ini nyala ya? Oh iya, dia kebalik. Harusnya sini dulu. Voltmeter nyala, harusnya dia ngebaca arus nih. Apakah arus? Nah, ini baru jalan. Oke, alhamdulillah alamin, udah mulai running well, berfungsi dengan normal. Jadi arus tadi 0 gitu ya. Arusnya 0 ngebaca, sehingga si MPPT ini baterainya dibacanya full bar, penuh, karena dia ngebacanya 40 volt, sehingga arus dari panel ini nggak ngecas ke settingan aki. Nah, ternyata kabel dari sini yang ke MPPT harus kita cabut dulu buat memori si MPPT-nya starting dari 0 lagi ya. Jadi mungkin ketika dari panelnya belum ada arus, ketika kita sambung dia ada lonjakan atau gimana, karena tadi pas nyambung ini kan pasti ada short sedikit gitu ya, sehingga dia ngebacanya voltage-nya tinggi juga. Oke, sekarang 5,9 ampere, alhamdulillah. Insya Allah udah mulai berjalan. Ini udah kencang. Semua sudah siap. Mari kita berangkat. Ini ditaruh di sini biar agak keren.
aksesoris yang bikin pemandangan menjadi tambah amburadul. Nah, ini kabel karena udah pakai wifi, kita bisa agak dilipat gitu ya, biar nggak terlalu kepanjangan seperti ini. Oke, kita mulai dengan babak baru per tanggal 18 Juni. Kita mulai rotasi aki serinya, jadi biar kondisinya si aki ini masih balance, masih imbang. Posisinya kita tukar, tadi ya rotasi doang ya, sesuai saran dari, kalau baca-baca di grup, saran di grup panel ini, kalau main seri sekali-kali harus dirubah ya, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sesempatnya aja. Yang penting untuk menjaga agar aki masing-masing itu tetap kondisinya seimbang. Tadi kita udah cek, ketika semua kabel kita putus, kita cek masing-masing aki posisinya di 12 volt saat sebelum pengecasan, artinya tidak ada yang jomplang karena kita udah pakai ini aki. Pentingnya kalau seri harus ada baterai equalizer. Nah, dulu ketika pertama kali main seri saya nggak pakai ini, sehingga ada satu aki yang jomplang gitu ya. Oke, tinggal dirapihkan kabel-kabel ininya nih. Kayaknya udah mulai bisa dikembalikan ke posisi masing-masing. Ini 14 kegedean nih, mungkin 13-12. Oke, kita rapiin dulu, beres-beres, nanti kita beresin lagi di sisi dashboardnya. Ini Ebo Wi-Fi e-box, kabelnya biarin dulu gini dah. Ini routernya, kok nggak nyala? Wi-Fi routernya belum nyala, saudara-saudara. Biar keren ngadepnya ke sini nih. Nah, biar ada kedap-kedip. Oke, inverter nyala, mesin cuci nyala. Kita langsung nyalakan mesin cuci 240 watt. Ya, sip. Posisi dari panel 200 watt. Produksi jamnya belum kepasang. Jamnya belum kepasang, jam belum dilap nih. Jam di sini. Mana ya, lupa. Kayaknya kurang ngedorong nih. Nah, pokoknya gini dah. Jatuh. Sementara gini dulu untuk menunjukkan posisi jam 8 pagi, starting dengan komposisi baterai baru, posisinya bukan baterainya. Oke, selamat bertugas. Oke, udah kita copot kabel-kabelnya. Mudah-mudahan saya nggak lupa cara masangnya lagi. Pindah sana, pindah sini, switch. Ini yang paling tua, itu yang paling muda. Oke, kita akan mulai cabut-cabut kabelnya. Kita akan tuker. Yang ini tuker ke sini. Ini tuker ke sini. Posisi kutub tinggal ini.